Bab 1. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada 5 poin. Yang pertama, gambaran umum. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, dasar hukum. Yang keempat, sistematika. Dan yang kelima, pengertian. Dalam pengertian sendiri ada 12 poin. Yang pertama, dewan kerja. Yang kedua, kolektif. Yang ketiga, kolegial. Yang keempat, ex officio. Yang kelima, tata peradatan. Yang keenam, saga kerja. Yang ketujuh, dewan kehormatan. Yang kedelapan, kelompok kerja. Yang ke-9 sidang paripurna, yang ke-10 muspanitra, yang ke-11 muspanitra luar biasa, dan yang ke-12 adalah mutasi. Bab 2 adalah maksud dan tujuan. Maksud dari dibentuknya Dewan Kerja adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam berorganisasi dan juga meningkatkan bakat untuk kepemimpinan. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari dibentuknya Dewan Kerja adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman berorganisasi, dan juga pengalaman untuk kepemimpinan sebagai pengabdian pribadi dan sebagai pengabdian kepada gerakan pramuka. Bab 3. Keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. Keanggotaan Dewan Kerja yaitu beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang kedua, sifat Dewan Kerja bersifat kolektif dan kolegial. Yang ketiga, status Dewan Kerja sebagai satuan bina dan satuan gerak kuartir. Yang keempat, kedudukan Dewan Kerja. Kedudukan Dewan Kerja sebagai badan kelengkapan kuartir dalam bidang pembinaan dan kegiatan. Bab 4. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. 1. Fungsi. A. Pelaksana keputusan-keputusan musyawarah dan sidang paripurna. B. Pembuat dan pemberi pandangan, pendapat, saran dan usul pada kuartir. C. Pengelola program pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega. D. Penghubung antara pramuka penegak dan pramuka pandega. E. Pendukung pelaksanaan tugas-tugas kuartir. Kedua, tugas pokok. A. Melaksanakan keputusan-keputusan muspanitra. B. Memberikan bimbingan kepada Dewan Kerja. C. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja. D. Mengkaji, mengkoordinasikan, dan mengusulkan bentuk program pembinaan. E. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan. F. Melakukan sosialisasi atas suatu peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan. G. Membuat perencanaan dan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan. H. Membantu kuartir dalam pelaksanaan program. I. Menyelenggarakan sidang paripurna. J. Menyelenggarakan musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. 1. Tanggung jawab. Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitra. 2. Laporan. A. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan. B. Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. 1. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultatif. 2. Hubungan antar Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif. 3. Hubungan antar Dewan Kerja dilakukan atas sepengetahuan dan melalui kuartir. 4. Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi luar. 7. Masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. 2. Sebelum Dewan Kerja hasil muspanitra disahkan melalui surat keputusan kuartir, maka pengurus Dewan Kerja dan penyelenggara muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. 1. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti pengorganisasian kuartir. A. Tingkat nasional disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN. B. Tingkat daerah disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD. C. Tingkat cabang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC. D. Tingkat ranting disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR. 2. Struktur kepengurusan Dewan Kerja. A. Seorang ketua merangkap anggota. B. Seorang wakil ketua merangkap anggota. C. Sekretaris merangkap anggota. D. Bendahara merangkap anggota. E. Para ketua bidang merangkap anggota. F. Beberapa orang anggota. G. Jumlah sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf C dan D disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Kerja yang bersangkutan.
C. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja. A. Jika ketua seorang putra, maka wakil ketua seorang putri. Begitu pula sebaliknya. B. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ditetapkan dalam Muspanitra sebanyak-banyaknya 21 orang. C. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ganjil. Keempat, pembidangan dalam Dewan Kerja terdiri dari A. Bidang kajian kepramukaan, B. Bidang kegiatan, C. Bidang pembinaan dan pengembangan, D. Bidang penelitian dan evaluasi. Bab 9, pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja di sini dimulai dari Ketua Dewan Kerja, Wakil Dewan Kerja, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, Anggota Dewan Kerja, dan seluruh anggota Dewan Kerja yang dapat mewakilkan Ketua dan Wakil Ketua. Bab 10 berisi fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Fungsi bidang dalam Dewan Kerja ini adalah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. Tugas bidang dalam Dewan Kerja di sini terdapat 4 bidang, yaitu bidang kajian kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, dan bidang penelitian dan evaluasi. Bab 11, sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. Sistem administrasi kerja mengikuti sistem administrasi kuartir. Nah, selanjutnya sistem administrasi Dewan Kerja itu juga terdapat sistem administrasi yang bersifat internal. Selanjutnya, Dewan Kerja melalui ketua dan wakil ketua turut serta dalam penyusunan anggaran kuartir yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pandega. Bab 12 berisikan keuangan Dewan Kerja. Nah, dana di sini didapat dan dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas Dewan Kerja tersebut tadi, yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dengan mengikuti sistem keuangan yang berlaku dalam kuartir tersebut. Nah, sumber keuangan Dewan Kerja itu diambil dari alokasi dana kuartir, usaha dana Dewan Kerja, dan iuran peserta kegiatan. Bab 13, Sangga Kerja, Kelompok Kerja, Unit Kerja. Melaksanakan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja dan Sangga Kerja, Kelompok Kerja, atau unit kegiatan. Dibantu oleh pramuka penegak dan pramuka pandega atau orang yang ahli. Dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14, Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan kedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan dan tata peradaban bagi anggota Dewan Kerja, yang berfungsi menyeleksi hal-hal yang berkaitan penyelewangan terhadap kode kehormatan dan tata peradaban. Tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. Sidang kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. Tata cara mengikuti tata peradaban Dewan Kerja yang bersangkutan. Hasil sidang dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Bab 15, Rapat-rapat Dewan Kerja. Dibagi menjadi 5, yaitu rapat pleno yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja. 2 rapat terbatas yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali, dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dapat juga dihadiri oleh ketua bidang. 3 rapat bidang yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali, yang dihadiri oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja. 4 rapat koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya atau setara atau sedikit di bawahnya. 5 rapat konsultasi yang dilaksanakan dalam waktu tertentu diperlukan oleh Dewan Kerja. Bab 17, Musyawarah. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putri Putra. Muspanitra dilaksanakan di setiap akhir masa bakti Dewan Kerja yang diikuti oleh seluruh anggota Dewan Kerja dan utusan Dewan Kerja yang berada di
wilayah Dewan Kerja yang bersangkutan. Peserta Muspanitra. Peserta Muspanitra memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak bicara, hak suara, dan hak pilih. Pimpinan Muspanitra. Muspanitra dipimpin oleh presidium yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Penasehat Muspanitra. Penasehat Muspanitra adalah unsur andalan yang mendapat mandat dari kuartir. Penasehat Muspanitra memiliki hak bicara, namun tidak memiliki hak suara dan hak pilih. Narasumber. Muspanitra juga diperbolehkan untuk menghadirkan narasumber untuk berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi Muspanitra. Bentuk pemilihan dalam Muspanitra. Pemilihan dalam Muspanitra dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan dengan cara formatur dan dilakukan dengan cara langsung. Bab 18. Persyaratan anggota Dewan Kerja. Beberapa persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kerja, yaitu 1. Anggota aktif di gugus depan. 2. Minimal telah mencapai penegak bantara atau pramuka pandega. 3. Anggota pramuka berusia 18-23 tahun. Ada pula persyaratan khusus, yaitu untuk persyaratan khusus sendiri ditentukan dalam acara Muspanitra dengan ketentuan tidak bertentangan dengan AD/ART Gerakan Pramuka yang berlaku. Bab 19. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. 1. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi. 2. Proses seleksi dilakukan oleh tim formatur Dewan Kerja ditetapkan dalam Muspanitra. 3. Untuk dapat mengikuti proses seleksi, selain memenuhi persyaratan, seorang pramuka penegak atau pandega harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Muspanitra. 4. Setiap pramuka penegak pandega akan mengikuti seleksi wajib mendapatkan surat keterangan aktif dari gugus depannya dan surat mandiri dari kuartirnya. Bab 20. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. 1. Sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap Dewan Kerja yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. 2. Setiap anggota Dewan Kerja berhak 1. Mengajukan usulan atas upaya pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. 2. Mengetahui segala perkembangan yang terjadi dalam Dewan Kerja. 3. Mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kerja. 4. Mengajukan pembelajaran terhadap pelanggaran yang disangkakan kepadanya dalam sidang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. 5. Mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Kerja dengan alasan yang dapat diterima oleh rapat pleno. 3. Setiap anggota Dewan Kerja berkewajiban 1. Menepati kode kehormatan pramuka. 2. Mematuhi ketentuan yang terdapat. Bab 21. Mutasi, pemberhentian, dan pergantian anggota Dewan Kerja. Mutasi dilakukan karena 1. Anggota tidak efektif. 2. Perlunya penyegaran. Mutasi harus berdasarkan persetujuan rapat pleno. Mutasi bisa dilakukan pada seluruh jenis fungsi dan kedudukan. Tata caranya dan pengesahan didasari surat keputusan. Untuk pemberhentian anggota dikarenakan 1. Tidak menjalankan fungsi dan tugasnya. 2. Menikah. 3. Meninggal dunia. 4. Berhalangan tetap. Semua diputuskan di rapat pleno, kemudian diusulkan dan ditetapkan dengan surat keputusan. Pergantian anggota dikarenakan 1. Untuk mengisi kekosongan perlu diangkat anggota baru. 2. Anggota baru harus dapat persetujuan. 3. Pemberhentian diusulkan ke kuartir. 4. Penilaian dan prosedur penerimaan diserahkan pada kebijakan Dewan Kerja. 5. Pergantian disahkan dengan surat keputusan.